Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isol Tuka, asal sekolah SMA Negeri 1 Lemito, akan mempresentasikan hasil laporan rencana tindak lanjut sebagai tugas individu orientasi P3K Angkatan 17 Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024. Kali ini saya mengambil judul yaitu melakukan tes asesmen diagnostik non-kognitif guna mengetahui kebutuhan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid di SMA Negeri 1 Lemito. Latar belakang dari laporan ini adalah aparatur sipil negara atau ASN, baik pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sebagai bagian dari pemerintah terikat oleh berbagai aturan yang mengikat. Dalam laporan ini saya mengangkat visi dan misi pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang pertama adalah visi pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Sedangkan misi pemerintah Provinsi Gorontalo yang pertama adalah mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Misi ini berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam, terutama pariwisata, pertanian, perikanan, dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan. Yang kedua adalah menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Yang keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Dan yang kelima adalah terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Sedangkan pada laporan ini saya mengangkat apa rencana strategis SMA Negeri 1 Lemito. Yang pertama adalah melalui visi dan misi SMA Negeri 1 Lemito. Visi SMA Negeri 1 Lemito yaitu terwujudnya warga sekolah yang berprestasi, berbudaya, ramah lingkungan, serta menguasai iptek yang dilandasi IMTA. Sedangkan misi dari SMA Negeri 1 Lemito yang pertama adalah meningkatnya pembelajaran dan pembimbingan secara pakem sehingga peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Meningkatkan semangat berprestasi secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga adalah mengembangkan potensi kreativitas warga sekolah. Yang keempat, meningkatkan budaya disiplin dan partisipasif warga sekolah. Yang selanjutnya mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman. Selanjutnya menumbuh kembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen sekolah. Selanjutnya meningkatkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Kemudian tujuan dari SMA Negeri 1 Lemito yaitu yang pertama adalah tujuan jangka pendek dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu membentuk peserta didik agar berprestasi di bidang keagamaan, sains, seni, budaya, dan olahraga. Mengembangkan peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Yang kedua adalah tujuannya jangka menengah atau dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu membentuk peserta didik yang unggul dalam karakter. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, kemandirian dalam belajar dan berorganisasi, sosial peduli lingkungan. Yang kelima, budaya berprestasi akademik dan non-akademik. Dan yang keenam adalah cinta tanah air dan bangsa. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah tujuan jangka panjang atau kurun waktu 5 tahun. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa, menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan mampu bersaing di era baru, dan menghasilkan lulusan yang Pancasilais dan berbudaya lingkungan. Kemudian manajemen tugas pokok dan fungsi P3K guru yang ada di SMA Negeri 1 Lemito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN terdiri dari pegawai negeri sipil PNS,
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Yang kedua, secara khusus Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen memberikan pengertian guru sebagai tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik melalui jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Itulah pemaparan yang saya sudah paparkan terkait dengan laporan yang saya buat di rencana tindak lanjut. Terima kasih. Semoga pemaparan ini menjadi lebih baik lagi jika Bapak pemateri memberikan masukan yang membangun sehingga saya bisa menciptakan suasana yang baik dalam mengaplikasikan berakhlak sebagai seorang ASN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.